Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun dari kalian melainkan kelak Allah akan berbicara kepadanya tanpa seorang penerjemah. Maka ia melihat ke kanan, tidaklah dilihatnya melainkan amal perbuatannya yang pernah dilakukan. Dan ia pun melihat ke kiri, tidaklah dilihatnya melainkan amal perbuatannya yang pernah dilakukan. Dan ia pun melihat ke depan, tidaklah dilihatnya melainkan neraka di hadapan wajahnya. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Hadis ini sahih diuriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang mulia ini disebutkan bahwasanya nanti semua manusia itu akan diajak bicara oleh Allah SWT tanpa penerjemah, kecuali ada orang-orang yang memang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara dan seterusnya. Tapi orang-orang beriman dia akan diajak bicara oleh Allah langsung tanpa ada penterjemah. Lalu dia melihat ke kanan dan kirinya, dia lihat amal-amalnya ketika di dunia. Dan ketika dia melihat ke depan, maka dia melihat neraka di depan wajahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, selamatkanlah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Maknanya di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak bersedekah. Walaupun sedekah yang bisa kita lakukan hanya sedikit. Di sini digambarkan selamatkan dirimu, peliharalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah 1 butir kurma. Kalau orang Jawa bilang raketang, 1 butir kurma. Malah di dalam riwayat yang lain itu meskipun hanya dengan separuh kurma. Tetapi saya yakin di sini Bapak dan Ibu kalau ngasih iftar pada jamaah, saya takjil, tidak mungkin 1 butir toh Pak ya. Ada Pak Saiful yang ngasih 1 butir? Tidak ada ya. Ini hanya menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita tidak bersedekah ya. Dan keutamaannya luar biasa. Apa tadi? Dengan sedekah 1 butir kurma yang dia lakukan itu, Rasulullah SAW mengatakan dia sudah bisa memelihara dirinya dari siksa api neraka. Itu kalau dia hanya bisa bersedekah dengan sebutir kurma ya. Tentunya ini hanya sebuah permisalan saja. Jadi sedekah itu bisa menyelamatkan diri seseorang dari siksa api neraka. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, sedekah yang kita lakukan ini itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat ya. Jadi kalau tadi sholat, puasa di bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kalau sedekah itu menghapus dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar." Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau ada api yang berkobar-kobar menyala, disiram dengan air, api itu akan padam. Begitu juga dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita ini dosanya sangat banyak kita ini, ya. Banyak berbuat dolim kepada pada diri sendiri, ya, berbuat dolim kepada Allah dan lain sebagainya. Maka dengan bersedekah dosa-dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana air tadi dapat memadamkan api. Oleh karena itu para pendahulu kita yang soleh dulu, ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka kalau melakukan satu kesalahan, maka segera mereka ini mencari sesuatu yang bisa disedekahkan. Entah berupa uang, dirham, dinar, ya, atau dia berupa makanan, atau berupa barang. Pokoknya kalau dia berbuat salah, dia melakukan yang namanya sedekah. Dan ini juga anjuran Nabi, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi setiap kejelekan itu
dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya, bukan melakukan keburukan. Ya, mungkin bagi kita biasa, ya. Tetapi bagi mereka itu suatu kesalahan yang sangat besar. Contoh, ini hanya contoh ya. Biar kita agak termotivasi sedikit ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Suatu ketika masuk ke dalam kebunnya, kebun kurma yang sangat bagus punya dia, ya, punya beliau. Kemudian beliau ini baru tersadar kalau sudah masuk waktu asar. Segera bergegas beliau ini pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat asar berjamaah. Ternyata jamaahnya sudah selesai. Buyar sudah jamaah itu. Maka Umar sangat menyesal sekali karena tidak bisa sholat berjamaah dan menghukum dirinya. Apa itu? Gara-gara kebun ini saya sampai ketinggalan sholat asar. Akhirnya kebunnya disedekahkan. Harga kebunnya waktu itu 200.000 dirham. Saya tidak ingin, bukanan Pak ya, ini kalau terlalu tinggi kalau standarnya Umar bin Khattab ya Pak ya. Ya, terlalu tinggi ya. Kemudian kita sedekahkan semuanya, enggak ya. Cuma saya ingin menunjukkan begitulah dulu para sahabat. Ketinggalan sholat berjamaah itu sudah rugi sekali gara-gara ini, gara-gara sibuk dengan kebun tadi. Kemudian dia tidak sholat asar berjamaah, kebunnya disedekahkan. Kalau putranya Umar bin Khattab, ya Abdullah bin Umar, ya, beliau ketinggalan sholat isya berjamaah sebagai bentuk hukuman untuk dirinya karena ketinggalan sholat isya berjamaah. Beliau setelah sholat isya sholat malam terus sampai menjelang subuh. Itu beliau melakukan hukuman terhadap dirinya karena ketinggalan sholat isya berjamaah. Karena fadilahnya besar. Siapa yang sholat isya berjamaah, dia seperti sholat separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seperti orang yang sholat sepanjang malam. Jadi keutamaan sangat besar sekali. Begitu. Baik, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nanti pada hari kiamat, ketika manusia ini dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, kata Nabi, telanjang, bulat, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan. Matahari didekatkan. Manusia kesulitan, kepanasan sekali. Karena matahari didekatkan. Lalu di situ ada orang-orang yang tidak merasa kepanasan. Mendapatkan naungan Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Dia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang bersedekah. Sedekahnya dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Sedekah ada 2, ada yang secara terang-terangan, ada yang secara sembunyi-sembunyi. Dua-duanya baik, bagus semuanya. Tetapi sedekah secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi itu lebih utama kata para ulama. Berdasarkan hadis ini, ya, dan juga lebih selamat dari riya dan lain sebagainya, ujub, ya, sum'ah dan lain sebagainya. Karena jiwa manusia itu kalau senang dipuji, senang disanjung, senang amalnya dilihat, didengar itu, ya. Nah, kalau sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu, ya, maka itu lebih selamat. Tapi ada kalanya sedekah terang-terangan itu lebih utama. Misalkan nih Masjid Al-Manar ini mau membangun apa misalkan, TPA, TPQ atau apa, gedung misalkan. Butuh dana sekian juta misalkan, 20 juta misalkan begitu ya. Kemudian siapa yang mau nyumbang? Kemudian ada, saya 5 juta. Terang-terangan dia, bukan bermaksud riya. Tapi dia ingin menjadi pelopor di dalam kebaikan itu. Kemudian diikuti oleh jamaah yang lain. Kaum muslimin berinfak, ada yang 500.000, 100.000, maka dia mendapat pahala atas kebaikan yang dia lakukan, dan dia pun mendapatkan pahala atas orang-orang yang mengikuti dia. Kenapa? Karena dialah yang mempelopori kebaikan tadi itu. Jadi siapa yang memulai kebaikan, sunnah yang baik, dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi sedekah terang-terangan juga bagus. Ada kalanya perlu terang-terangan, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu yang ketiga. Jadi mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mana qasat sadaqatun min mal wa mazadallahu abdan bi afwin illa izza. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Ya. Dan seorang hamba yang pemaaf tidak ditambah oleh Allah selain kemuliaan. Jadi kalau hamba itu mudah memaafkan kesalahan orang lain, tidaklah seorang hamba yang pemaaf melainkan akan ditambah oleh Allah SWT kecuali kemuliaan. Maka dari itu Allah memerintahkan apa? Khudzil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan manusia itu untuk mengerjakan yang ma'ruf, ya. Jadi Allah itu senang sekali, cinta kepada orang yang memaafkan, ya. Jadi dalam satu hadis itu kan Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan?" Katakan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf, ya, maha pengampun, dan Engkau mencintai ampunan, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ya, maha pemaaf. Maka orang yang pemaaf tidak ditambah kecuali kemuliaan, ya, begitu. Dan kata Nabi SAW, harta itu tidak berkurang karena sedekah. Apa yang dimaksud? Harta tidak berkurang karena sedekah. Imam An-Nawawi di dalam Sahih Muslim, dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, ya, yang pertama adalah hartanya itu diberkahi. Dengan apa? Dihindarkan dari bahaya. Jadi kalau harta kita itu kita sedekah, kita infak, harta kita itu diberkahi oleh Allah SWT. Banyak kebaikannya. Salah satunya adalah dihindarkan dari bahaya, dicuri orang atau binasa karena kebakaran dan lain sebagainya, ya. Jadi akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam An-Nawawi, ya, berkah di situ maksudnya, ya, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut sudah impas tertutupi dengan pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat kali jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu butir, satu biji benih, ya. Kemudian menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 bulir. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah akan melipat gandakan sesuai yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan balas itu, ya. Apalagi kalau sudah sedekah, ya, akan menolak bala, misalkan, ya, sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Sedekah akan menjadi naungannya di akhirat dan lain sebagainya, ya, pada hari kiamat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hadid ayat 18 Allah berfirman, "Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim." Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Ini janji Allah, ya, dan Allah itu tidak pernah menyelisih janjinya, ya. Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Jadi ini jaminan dari Allah SWT bahwasanya orang-orang yang bersedekah, baik laki maupun perempuan, Allah akan balas mereka secara berlipat ganda. Diberkahi hartanya, dia dihindarkan dari bala. Kalau dia sakit mungkin disembuhkan, diringankan sakitnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya. Kata beliau, orang yang memberikan atau menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. "Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan." Apabila ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat.
yang berasal dari kalangan mujahid, orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Dan jika ia berasal dari golongan orang yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di surga nanti itu ada pintu-pintu. Yang ahli sholat dipanggil dari pintu sholat. Yang ahli jihad dipanggil dari pintu. Yang bersedekah, ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah sedekah ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, ya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Munafikun itu, ya, kalau orang mau meninggal dunia, kan Allah perintahkan, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan nafkahkanlah sebagian harta yang diberikan Allah kepadamu itu sebelum datang kematian. Jadi kita disuruh untuk menginfakkan harta kita sebagian, ya, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, andai engkau tangguhkan kematianku sesaat saja, kata Allah Subhanahu wa taala, fa asaddaqah, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang saleh.